Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rima Nirmala. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau dengan prodi Teknik Perminyakan NPM 213210679. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Hakikat Bahasa, Ragam dan Laras Bahasa. Manusia merupakan salah satu makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Nah, untuk memenuhi interaksi itulah dibutuhkan wahana berkomunikasi yang sering kita sebut dengan bahasa. Apa sih itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda seperti kata dan pergerakan. Seperti kata salah satu para ahli yaitu Bloch and Trager yang mengatakan bahwa bahasa itu merupakan suatu simbol yang dilakukan dengan mana suka atau yang dapat diartikan sebagai sukarela, dan dengan itulah kita dapat bekerja sama dengan seseorang kelompok atau individu. Atas dasar tentang apa bahasa itu ada, yang pertama itu karena adanya keinginan, kemauan, interaksi, kebutuhan dan tuntutan. Nah, di sini saya akan membahas tentang linguistik. Apa sih itu linguistik? Linguistik ialah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Linguistik sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah, kita akan membahas mikrolinguistik terlebih dahulu. Apa sih itu mikrolinguistik? Mikrolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam artian sempit atau sistem bahasa itu sendiri. Mikrolinguistik sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada sintaksis, ada semantik, ada fonologi, morfologi, dan wacana. Nah, yang sintaksis ini ilmu yang mempelajari cara menempatkan kata menjadi suatu kalimat. Nah, yang untuk semantik itu tuh ilmu yang mempelajari tentang makna suatu ucapan. Tiga itu ada fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna ujaran, yang maksudnya itu dia mempelajari tentang makna bahasa yang kita sampaikan. Yang keempat itu ada morfologi. Morfologi ini ilmu yang mempelajari tentang satuan bahasa menjadi satuan gramatikal. Yang kelima itu ada wacana. Wacana ini merupakan unit bahasa yang lebih besar dari kalimat karena kedudukannya itu lebih luas dikarenakan dia mencangkup semua gagasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang makrolinguistik. Nah, makrolinguistik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pragmatik. Pragmatik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya ditentukan oleh sebuah konteks yang melatar belakangi bahasa tersebut. Yang kedua itu adalah psikolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mempresentasikan suatu bahasa dan dapat dicerna oleh otak. Yang ketiga itu ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini berhubungan tentang ilmu antar sosiologi dan linguistik dengan peran yang berbeda, dan ini mencangkup pada interaksi kita di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu antropolinguistik. Antropolinguistik ini mempelajari tentang pembedaan proses bahasa dari bahasa lainnya sebagai kajian. Untuk cabang linguistik sendiri itu terbagi 3. Yang pertama itu ada fonetik, fonemik, dan fenom. Fenotik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang bunyi tanpa memperhatikan bunyi itu dapat dibedakan artinya atau tidak. Nah, fenotik ini sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu fenotik artikulasi, fenotik akustik, dan auditoris. Pertama adalah fenotik artikulasi. Fenotik artikulasi ini mempelajari tentang bagaimana alat ucap itu dapat bekerja dalam menghasilkan suatu ujaran dan bagaimana itu diklarifikasikan. Nah, yang kedua itu ada fenotik akustik. Fenotik akustik ini lebih ke linguistik dan fisika. Nah, dipelajari untuk menyelidiki gelombang-gelombang bunyi. Nah, yang ketiga itu ada fenotik auditoris. Fenotik auditoris ini merupakan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa ke telinga. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi bahasa sebagai pembeda makna.
Yang ketiga ada fenom. Fenom ini merupakan bahasa yang dapat membedakan arti. Salah satu contohnya itu cagar dan cakar. Di situ terletak satu konsonan dengan posisi yang sama tetapi memiliki artian yang berbeda. Selanjutnya adalah ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Ragam bahasa sendiri terbagi tiga. Yang pertama itu ragam bahasa secara formal, semi-formal, dan non-formal. Terakhir adalah laras bahasa. Laras bahasa adalah penyesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.